Apa yang harus Bunda lakukan supaya persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan minim trauma? Karena persalinan yang lancar, nyaman, dan minim trauma itu tidak bisa secara instan. Jadi Bunda harus bisa memberdayakan diri sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi untuk mewujudkan persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan lancar, nyaman, minim trauma, Bunda sebaiknya harus memberdayakan diri mulai sejak dini, sejak sebelum hamil atau sejak masa kehamilan. Yang paling baik Bunda bisa melakukannya sejak sebelum hamil. Jadi sebelum hamil Bunda harus memprogram supaya saat masa kehamilan nanti itu bebas keluhan dan bisa masa kehamilannya berjalan dengan lancar sampai proses persalinan. Setelah Bunda sudah dinyatakan positif hamil, saat itulah Bunda harus mulai memberdayakan diri sejak dini. Memberdayakan diri itu artinya Bunda harus memberikan pengetahuan terhadap diri Bunda dan melakukan atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah Bunda pelajari. Ilmu apa saja yang harus Bunda ketahui selama masa hamil? Yaitu ilmu seputar kehamilan, seputar persalinan, dan seputar masa nifas juga bayi baru lahir. Keempat ilmu ini wajib sekali Bunda pelajari. Terutama saat masa hamil Bunda harus mempelajari yang namanya ilmu tentang kehamilan. Karena kehamilan itu ada berbagai macam pengetahuannya supaya nanti saat Bunda dalam masa hamil, ketika Bunda mengalami keluhan apapun itu, Bunda bisa langsung melakukan tindakan segera. Tapi jika Bunda tidak tahu menahu seputar kehamilan, nantinya saat terjadi keluhan atau saat terjadi sesuatu, Bunda tidak tahu apa yang harus Bunda lakukan. Akhirnya Bunda bingung, Bunda stres, dan akan berdampak buruk terhadap kehamilan Bunda. Saat hamil itu terbagi menjadi 3 trimester. Bunda harus mempelajari apa saja yang harus dipelajari di setiap trimesternya. Trimester pertama atau trimester awal itu sebaiknya Bunda harus mengetahui apa saja yang terjadi pada kehamilan di trimester awal. Biasanya saat kehamilan di trimester awal ini seringkali Bunda mengalami banyak keluhan. Terutama keluhannya itu yang sering terjadi adalah mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini bagaimana ilmu pengetahuannya seputar mual dan muntah Bunda juga wajib mempelajarinya. Bagaimana cara mengatasinya dan normal atau wajar tidak mengalami mual muntah selama masa hamil. Kemudian di trimester pertama ini Bunda wajib mempelajari afirmasi positif atau mendengarkan afirmasi-afirmasi positif tentang awal persalinan. Nah, di Bidan Irawati sebelumnya sudah Bidan Irawati berikan afirmasi positif untuk awal kehamilan supaya diharapkan itu untuk menanamkan dalam hati Bunda, dalam jiwa dan pikiran Bunda supaya Bunda bisa selalu tenang, rileks, dan semangat menghadapi kehamilan di awal trimester. Nah, di awal trimester ini Bunda juga bisa melakukan aktivitas seperti senam hamil atau yoga prenatal atau prenatal gentle yoga dengan diharapkan dengan Bunda rutin melakukan gerakan senam khusus trimester pertama ini, nantinya tubuh Bunda akan menjadi rileks dari awal trimester sampai akhir trimester. Dari awal trimester, aliran darah dalam tubuh Bunda itu akan lancar dengan Bunda sering atau rutin melakukan senam hamil. Aliran darah lancar, kemudian darah yang mengalir dari tubuh ibu ke janinnya juga akan tersuplai dengan lancar. Diharapkan perkembangan saat hamil muda itu janinnya bisa berkembang dengan baik. Kemudian di trimester kedua ketika Bunda sudah tidak mengalami banyak keluhan,
Bunda harus mempelajari apa yang harus Bunda lakukan saat trimester kedua. Biasanya saat trimester kedua ini posisi janin seringkali berubah-ubah. Posisi janin masih muter-muter ke atas, ke bawah, bisa saja disebut dengan posisi sungsang, posisi melintang, atau posisi oblik. Nah, posisi-posisi tersebut biasanya sering kali terjadi pada trimester kedua. Nah, bagaimana cara mengatasinya jika Bunda mengalami posisi janinnya oblik, sungsang, atau melintang? Karena normalnya posisinya itu membujur, kepala bayi ada di bawah, itu posisi normalnya. Jika Bunda posisinya ternyata sungsang atau melintang, Bunda harus wajib sekali mempelajari posisi yang namanya knee chest. Nah, posisi knee chest ini atau posisi sujud menungging Bunda bisa mempelajari pada video sebelumnya, sudah Bidan Irawati praktekkan caranya bagaimana. Jadi ketika Bunda sudah menginjak trimester kedua mengalami hal tersebut, posisi janin yang masih sungsang atau melintang, Bunda bisa melakukan posisi tersebut. Nah, di trimester kedua ini Bunda juga wajib melakukan aktivitas senam hamil atau yoga hamil supaya Bunda tubuhnya bisa rileks, bisa tenang, bisa fokus terhadap kehamilan Bunda dan tidak stres memikirkan yang lain-lain yang negatif. Untuk itu Bunda harus selalu melakukan senam hamil saat trimester kedua dan juga Bunda bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi positif seputar kehamilan supaya Bunda saat menghadapi proses kehamilannya itu merasa tenang, rileks, dan bisa semangat dan tanpa keluhan saat masa kehamilan. Nah, baik di trimester 1 atau kedua ini, supaya untuk menghindari perut Bunda tidak mengalami kram perut atau nyeri perut atau bahkan flek darah, Bunda juga harus banyak istirahat, tidak boleh banyak pikiran. Dan yang ketiga, saat melakukan hubungan suami istri itu sebaiknya sperma dikeluarkan di luar, atau Bunda bisa memakai pengaman sebelum usia kehamilan Bunda itu 37 minggu ke atas. Jika usia kehamilan Bunda masih di bawah 37 minggu untuk hubungan suami istrinya tetap diperbolehkan, namun jika tubuh Bunda ternyata setelah hubungan suami istri itu mengalami flek darah atau kram perut, sebaiknya besok-besoknya lagi Bunda harus melakukan hubungan suami istri dengan mengeluarkan spermanya di luar atau memakai alat pengaman yaitu kondom. Ketika sudah menginjak trimester ketiga, ini waktunya Bunda harus banyak mempelajari seputar persalinan, supaya persalinan nanti Bunda bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan minim trauma tentunya. Ketika sudah menginjak trimester ketiga, Bunda harus rajin lagi melakukan senam hamil atau yoga hamil atau gerakan-gerakan yang sudah Bidan Irawati praktekkan di video sebelumnya tentang bagaimana gerakan untuk merangsang kontraksi dan juga gerakan untuk menambah pembukaan. Juga gerakan untuk membuka pintu bawah panggul dan membuat kepala bayi bisa semakin turun ke bawah. Di trimester 3 ini, Bunda juga wajib mempelajari tentang teknik pernafasan saat persalinan. Karena jika teknik pernafasan Bunda tidak Bunda pelajari, nantinya saat proses persalinan pasti Bunda bingung saat terjadi kontraksi. Bagaimana cara mengatur nafasnya, Bunda akan bingung. Teknik pernafasan saat proses persalinan juga telah Bidan Irawati jelaskan. Bunda nanti bisa mempelajarinya kembali. Setelah Bunda mempelajari teknik pernafasan, Bunda juga bisa mempelajari cara mengejan yang benar saat melahirkan. Bagaimana caranya, bagaimana posisinya, Bunda juga wajib mempelajarinya. Supaya saat proses persalinan nanti, saat sudah dinyatakan pembukaan lengkap, saat proses mengejan, Bunda bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar, dan Bunda tidak akan mengalami kebingungan saat prosesnya nanti. Kemudian Bunda juga bisa mempelajari gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan saat mengalami kontraksi atau saat menunggu proses pembukaan.
Jadi ketika sudah dinyatakan ada pembukaan, saat itulah Bunda harus melakukan gerakan-gerakan yang harus Bunda lakukan saat menunggu proses pembukaan. Supaya pembukaan Bunda nanti tidak berjalan dengan lama dan proses pembukaannya bisa berjalan dengan cepat. Nah, gerakannya bisa Bunda pelajari sejak dari masa kehamilan, khususnya di trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga ini Bunda juga wajib sekali melakukan pijatan perineum. Karena pijatan perineum ini atau pijat perineum ini bisa membuat perineum Bunda semakin elastis. Jadi nanti saat proses persalinan diharapkan Bunda minim trauma, minim robekan, atau bahkan jalan lahir Bunda akan tetap utuh tanpa robekan dengan Bunda sering melakukan pijatan perineum. Pijatan perineum bisa Bunda lakukan bersama suami atau bisa Bunda lakukan sendiri di rumah. Selain pijatan perineum, Bunda juga bisa melakukan senam Kegel. Pijatan perineum ini sudah Bidan Irawati jelaskan juga pada video sebelumnya, Bunda bisa mempelajarinya kembali. Ketika usia kehamilan Bunda di trimester 3 ini sudah menginjak usia 37 minggu ke atas, Bunda wajib sekali sering melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri termasuk induksi alami yang bisa Bunda lakukan untuk merangsang kontraksi supaya Bunda segera melahirkan, supaya tidak lewat jauh dari HPL. Yang terpenting spermanya itu masuk ke dalam jalan lahir. Yang diharapkan dari sperma yang masuk, hormon yang terkandung dalam sperma yaitu hormon prostaglandin dapat membuat mulut rahim Bunda itu mengalami pelunakan. Jika sudah lunak, mulut rahimnya dapat mengalami pembukaan saat rahim sudah mengalami kontraksi. Untuk itu Bunda yang masih takut melakukan hubungan suami istri padahal usia kehamilannya sudah 37 minggu ke atas, Bunda mulai sekarang tidak perlu takut lagi karena hubungan suami istri aman dilakukan, bahkan diwajibkan untuk induksi alami untuk merangsang kontraksi. Nah Bunda, itu tadi cara memberdayakan diri selama masa kehamilan supaya proses persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan minim trauma. Karena semua itu tidak bisa secara instan terjadinya, jadi Bunda mulai sekarang pelajari semua arahan dari Bidan Irawati atau Bunda bisa mempelajari materi-materi yang telah Bidan Irawati bahas pada video-video sebelumnya. Jika Bunda mempelajari semuanya, nantinya pasti persalinan Bunda dapat berjalan dengan lancar. Nah Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.